Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, jumpa lagi dengan saya Sadli Ali. Oke, baik. Untuk kali ini kita akan berbincang bersama dengan Pak Kiai guru kita. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Mandala Irianto. Alhamdulillah telah hadir pada hari ini. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Gimana? sehat-sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Kiai? Ya alhamdulillah sehat-sehat, baru datang ini dari Parepare. Dari Parepare ya. Iya. Oke. Jadi beliau ini adalah sesepuh kami untuk wilayah Sulselbar, Torikoh, Qadariyah, Pondok Sabandia, Pondok Pesantren Suryalaya. Oke Pak Kiai, saya ingin sedikit bincang-bincang, nanya-nanya sama Pak Kiai ya. Silakan aja bincang-bincangnya, jangan yang serem-serem ya. Oke. Pak Kiai ini sebelum masuk di dunia Thariqah atau TKN ini ya, sebelumnya apa yang dikerjakan Pak Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya ini bukan kiai ini. Dulunya saya pegawai Telkom. Kebetulan dulu saya memang aktivis Toriko. Saya berapa kali ikut Toriko. Ya. Dan alhamdulillah insya Allah saya terakhir di Toriko Qadiran Naksabandia. Mudah-mudahan ila yaumil kiamah. Sampai berdiri kiamah bersama seluruh ikhwan-ikhwan Toriko Qadiran Naksabandia. Dan bersama guru-guru mursyid kami. Gitu. Iya. Dulunya saya sih sebenarnya Pegawai soal Telkom. agama ini ya memang saya pernah di setingkat SMP Islam atau Sanawiyah waktu masih kecil. Malah ijazah saya dulu dari 2 ijazah, satu ijazah Taswirul Afkar di Surabaya, satu lagi dari Al Irsyad. Memang adalah basic agama, tapi memang dulunya nggak jadi, bukan orang baik lah saya ini, jujur aja. Saya dulunya itu ya anak-anak yang backgroundnya ya background. Saya pernah juga jadi penyanyi. Saya penggemar musik rock dulunya. Oh iya. Kalau soal musik rock malah hafal mati itu. Dari musik-musik seluruh dunia hafal saya, mulai zamannya dari rock and roll Jimi Hendrix sampai yang terbaru Avenged Sevenfold saya hafal. Sak pemain-pemainnya itu. Tapi alhamdulillah dengan barokah karomah guru-guru mursyid, dengan barokah karomah wali-wali Allah yang saya hikmatin, yang saya sayangi, yang saya cintai, memang dari kecil saya senang dengan cerita wali-wali, terutama Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Bonan, Imam Lapeo, Syekh Yusuf. Itu tokoh-tokoh yang sangat hebat semua. Saya tertarik untuk kecimpung dalam dunia Toriko. Walaupun saya masih belum ikut Toriko. Pada tahun 86, 1986 saya pertama ikut Toriko Naksabandi di suatu kota yang terpencil di kota Merauke di Papua. Di situ saya belajar halwat. Terus pindah lagi Toriko di Halawatia pernah, tapi mursyidnya masih belum, saya belum tahu jelas dulu. Jadi nggak serius lah, nggak serius sekali. Sejak kenal TKN tahun 2000, alhamdulillah sampai sekarang saya berkhidmat betul-betul ikut Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar yang berada di Surabaya. Beliau adalah murid utama dari Aba Anom atau Syekh Haji Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, mursyid Toriko Qadiran Naksabandia yang cukup dikenal di Indonesia, atau dengan istilah sebutan atau panggilan Aba Anom radhiyallahu anhu yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi pemirsa semua, ternyata pakai kita ini backgroundnya ya memang pernah belajar, tapi sanawiyah
Cuman karena memang ada istilahnya barokah dari guru, sehingga sekarang ini beliau kita panggil sebagai Pak Kiai. Luar biasa ya. Ini mungkin adalah apa ya, karomah dari para wali-wali Allah. Yang namanya juga doanya wali, Pak Kiai ya. Oh iya, baik yang beliau masih hidup maupun yang sudah Iya, kembali ke Allah, sebenarnya mereka itu hidup. Beliau-beliau itu hidup. Di alam sana itu hidup. Saya meyakini betul kayak Imam Lapeo itu. Dia hidup. Kita bahkan bisa minta tolong sama beliau-beliau itu. Minta tolong. Minta tolong apa saja sama seorang wali itu. Terutama minta tolong soal kebaikan diri kita, keluarga kita, baru lingkungan kita, baru sebarkan ke semua orang. Nah, beliau itu tidak mati. Yang katakan mati siapa? iya, Banyak orang mengatakan bahwa wali-wali itu mati. Tidak, beliau itu hidup. iya, Yang mati itu hatinya orang ini yang mati. Karena banyak orang mempelajari agama berdasarkan menurut saya. Menurut guru saya jangan. Menurut Al-Quran dan hadis. Nah, Al-Qurannya jelas. iya, Kayak Imam Lapi itu nggak mati. Di Al-Quran ada. Syekh Yusuf tidak mati. Syekh Bil Ma'ruf yang ada di pulau itu, Pulau Binanga apa? Pulau apa namanya Sadil yang di Pulau Batoa di Pulau Kecamatan Batoa Binun itu ya. hidup. Makanya sesuatu menjawab agama itu harus dengan Iya, berdasar. Jangan kalau menurut saya orang mati itu orang mati. Kata Rasulullah yang dimaksud mati itu orang yang hatinya tidak iya. berzikir. Kalau Jadi orang yang berzikir cuma dia hanya fisiknya aja kembali sesuai dengan umurnya, waktunya. Kalau ruhnya hidup terus, ada ayat. Siapa yang katakan mereka mati? iya, Mereka adalah hidup, bahkan mendapat rezeki terus menerus dari aku, kata Allah. Begitu memahaminya di dalam tasawuf itu, nggak sembarangan asal menuduh-nuduh. Wah, orang tasawuf tarekat minta-minta di kuburan. Emangnya kita orang bodoh minta-minta ke kuburan? Saya kiai, masa saya minta di kuburan? Mana kuburan, mana tembok, mana Allah? Masa kita nggak bisa bedakan? Begitu jadi kepemahaman kalau iya. kita di Torikot itu. Berarti ukurannya pakai bukan masalah orang ini pintar agama misalnya nahu sorob atau pakaiannya kayak kiai, Ya, sekalipun mungkin pakaiannya hanya baju kaos ya atau tampilan preman mungkin, tetapi kalau hatinya berzikir ya itu yang dipandang Allah ya. iya, yang dipilih Allah tuh hatinya. Siapa yang melihat Allah luarnya? Iya, Cuman dalam segi berdakwah biasanya orang memandang, wah dia hebat, wah dia bacaannya bagus, iya, dia tajwidnya bagus. Itu dipandang orang. Tapi hati-hati. hati-hati. Kalau kita itu yang bagian menyiarkan, mensiarkan agama, diiringi dengan batin yang bersih. Lihat wali-wali Allah itu. Hatinya bersih, Iya, syariatnya bagus, bacaannya bagus. Itu namanya penyiar agama yang sebenarnya itu namanya ulama. Bukan ulama yang asal-asal disebut ulama, gak sembarangan ulama itu. Ulama itu biasanya masuk dalam silsilah yang nasabnya sampai ke Rasulullah. iya, Itu iya, iya. ulama itu. Kalau ulama-ulama sekedar orang yang menyebut itu ulama, wah, ulama itu yang hatinya yang sangat takut kepada Allah. Sangat-sangat betul-betul takut. Asli takut. Bukan ditakut-takutin, bukan takut-takut karena rekayasa, bukan. Itulah wali Allah sebenarnya. Ulama yang sebenarnya ya wali itu. Kalau bukan wali, janganlah ngaku-ngaku ulama lah. Bisa parah nanti Indonesia ini. Banyak pembodohan umat, pembodohan publik ini. Iya, Nah, saya kira gitu ya, iya. istilahnya Iya, minta, jangan sampai tuduh-tuduh kita minta sama kuburan, nah, jangan sembarangan lah tuduh-tuduh. iya, Ketemu sama saya siapapun, kita dialog duduk sama-sama. iya. Nah, Jadi buat kita nih Pak Kia untuk bisa eh, lebih mengetahui siapa kira-kira ulama yang kita betul-betul misal kita ikutin ya kan banyak sekarang ini ya banyak ustaz-ustaz yang viral di sosial media atau yang kita lihat-lihat sekarang ini kan tadi kan sempat dikatakan bahwa banyak ulama, tetapi ulama yang bagaimana dulu seharusnya yang mesti kita ikuti karena eh, kita kan yang menginginkan ulama ini betul-betul bisa memberikan keselamatan bagi kita atau bisa membuat hati kita ini senantiasa mengingat Allah. Jadi cara pandang kita
untuk melihat, oh iya ini betul-betul bagus untuk kita ikuti. Ini kita ikuti ajarannya kayak gimana, cara memandangnya itu, Pak Kiai. Pertama itu lihat, ada nggak nasab yang tertulis. Oh Ya, ini kiai, ini ulama. ya, Nah, ulama apa? Ulama Islam. Islam ini kan untuk menuju kita menuju ke jalan Allah. ya, Ada orang ingin menuju surga dan takut neraka, boleh. Itu hanya sekedar pancingan. Tapi ada lebih di atas lagi. Yang kita tuju yang buat surga dan neraka. Jangan sampai kita terkecoh. Nah, untuk menuju Allah ini ada ahlinya. Ada ahli spesialis jalan yang menuju ke Allah. Namanya guru mursyid. Siapa itu guru mursyid? Lihat. ya, Secara dunia orang tahu, oh ya dia guru mursyid. Dikenal, diakui. Contoh guru mursyid Syekh Haji Ahmad Sohibul Fatajul Arifin, atau yang lebih dikenal Abah Anom. Secara dunia kita lihat. ya, Kita lihat foto-fotonya kalau kita datang ke tempat beliau. Ada Profesor Dr. Hamka. ya, Ada Profesor Harun Nasution. Dari segi pejabat, ada Presiden Soeharto. Ada Bapak SBY. Ada Bapak Yusuf Kala. Terus dari segi orang preman, ada Joni Indo. Dari Ustadz-Ustadz, ada Habib, ada Ustadz Uje. Nah, siapa beliau ini? Baru kita datang. ya, Ternyata yang namanya ahli agama itu, ahli ulama yang benar itu yang ada nasabnya sampai ke Rasulullah. Tertulis dia. Bukan katanya dan katanya, bukan. Tertulis. Nah, tertulis. Abah Anom ke siapa lagi? Nah, kita harus dekat. Dekat sama siapa? Abah Anom punya wakil-wakilnya. Wakil-wakil talqin namanya. ya, Kebetulan saya dari Abah Ali Surabaya atau Kiai Haji Muhammad Ali Hanafi Akbar. Saya dekat beliau, saya tahu. Bergaul hampir 22 tahun dengan beliau. Oh iya, inilah yang saya rasakan bisa mengantar saya menuju ke Allah. Lewat jalur-jalur kemursitan ini. Lewat nasab yang jelas menuju Rasulullah. Gak asal-asalan. Itu ulama-ulama. Oh tunggu dulu bos. Jangan sembarangan ulama bos. Kata anak muda sekarang. ya, ya. Jangan gitu bosku. Kan begitu, harus jelas. Atau jangan langsung ke Rasulullah. Kok langsung ke Rasul? Siapa kamu itu? Yang langsung ke Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar, Ya. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina dan para sahabat. Itu langsung ke Rasulullah. Yang memandang langsung, Iya, Pak Kiai. Rasulullah ngomong, nggak bisa ke saya. Ada pewarisku, ada pewarisku, ada pewarisku. Kebetulan pewarisnya dari Thariqat Qudrat Sabandia ini lewat dari Abah Anom sama Kiai Ali ke saya. Bisa juga. Ya. Ada dari Abah Anom mungkin menganggap ada muridnya Abah yang lain dianggap ikut ke situ, silakan. Silakan. Sah-sah saja, nggak bisa saling memaksa. Ada juga muridnya Abah Anom yang lain. Oh ini saya senang ikut dia. Ya. Nah, silakan ikut yang lain. Saya kebetulan di Indonesia Timur ini dan khususnya Ya. di Sulsel Bari ini saya ikut Kiai Ali. Enak adem. Gak usah saling ngotot-ngotot, saling tarik menarik. Ikut saya nggak perlu. Ya. Saya nggak perlu. Wong Thariqat untuk pribadi kok. Ya. Untuk kebersihan hati, baik merasakan kita hujurnya Allah dalam hati kita. Kita dibawa oleh Kiai Ali Hanafi Akbar radhiyallahu anhu sampai menuju ke lewat Abah Anom, lewat Abah Sepuh, sampai ke Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai ke Rasul, sampai ke Allah. Enggak ada langsung-langsung itu. Emangnya kamu siapa? Ya. Langsung ke Allah, langsung ke Rasulullah, siapa? Yang langsung ke Allah itu para nabi, para wali. Kita tuh lewat para pewaris nabi ini loh. Saya kira gitu ya. Kalau untuk belajar Thariqat itu belajar Islam itu yang jelas. Jangan asal ulama karena pandai ceramah diikutin. Lu tunggu dulu. Jangan terkecoh kamu. Menambah referensi boleh. Boleh nambah referensi, tapi Ya. tunggu dulu, bisa enggak membawa hati kita menuju Allah? Ya. Menenangkan hati. Karena ayatnya jelas, wala dzikra tatma'innul qulub, hanya dengan zikir hati menjadi tenang. Bisa enggak dengan zikir? Sebanyak orang ngajarkan zikir. Tapi saya ikut Thariqat, dua Thariqat besar saya ikutin. Enggak bisa tenang buktinya. Malah tambah liar dulu saya. Masa saya Thariqat, saya mendirikan band rock dulu. Ini kan sudah enggak sehat ini. Ini Thariqat apa saya yang saya fonis diri saya sendiri terus. Wah ini saya enggak benar. Ya. Ketemulah Kiai Ali di Surabaya. Setelah ditanamkan zikir, sama zikirnya. Sama. Zikir rofinya sama. Bedanya Zikir jarnya apa, juga. Lah, bedanya dirasa. Dirasa. Karena ini rasa ada ikatan tali-tali menuju Allah. Al-tali Allah. Nah, ini hablum minallahnya ada. Terasa saya. Saya amalkan Riyadhah 40 terbuka. Inilah aslinya kebenaran meningkatnya imannya dengan cara harus
bersilsilah, berwasilah, berurut-urutan keilmuannya jelas, nggak asal, waduh, nggak asal ikut, woi ulama hebat di TV jago, ngawur aja. Jangan membodohin umat lagi lah dari sekarang. Itu jangan membodohi umat, nggak boleh itu. Paling saya yakin orang begini, Ustadz begini, paling ujung-ujungnya duit, ujungnya kehormatan. Kalau kita kan tidak, saudara Sadli, kita di sini itu selalu sebelum masuk amalia, ilahi anta maksudi warido kamar lebih atini mahabbataka wa marifataka. Ya Allah, bila engkau yang ku maksud, hanya ridhom yang diharap. Memang nggak bisa langsung begitu. Itu namanya ada proses. Berapa lama prosesnya? Ya kembali lagi semacam tanaman ini tumbuh, nggak langsung jadi pohon, disirami dulu, diuji dulu, dihina dulu. Saya ini berapa kali dihina, difitnah, sudah mau diapa? Memang saya dulunya orang bodoh, dan sampai sekarang jadi orang bodoh terus ini. Nggak langsung pintar. Saya pintar ceramah, bukan saya yang ceramah, itu barokah karomah guru. Saya pintar mengaji, bukan saya yang pintar mengaji, itu barokah karomah guru yang menumpang, yang masuk ke dalam diri saya. Karena saya dekat, terimbaslah karomah barokah guru. Karena kita dekat tukang bakso, pasti pegang gerobak baksonya ada rasa panas. Memang begitu Pak, kayak ada istilah barokah karomah. Kan kita misalnya nggak ada dasar agama, nggak pernah baca kitab, tiba-tiba bisa ceramah. Mungkin itu yang namanya barokah karomah. Iya, saya ini contoh saya. Saya dulu masih jadi kepala Telkom itu paling gagap kalau suruh pidato, suruh memberi sambutan. Iyalah, meskipun yang terhormat, tak balik-balik. Setelah saya ketemu Kiai Ali Hanafi Akbar, Rodol dari Surabaya, waktu beliau datang ke Sulawesi tahun 2003, saya ingat itu. Saya di situ, saya dibina. Ini perasaan saya aja. Ini saya kok merasa dibina ini saya. Tahu saya bisa ngomong. Saya ingat itu waktu saya ditempeleng, dipukul sama Kiai Ali, kepala saya itu pak. Besoknya langsung saya bisa bicara. Ada ulama-ulama di Sengkang datang ke rumah saya langsung jawab semua. Saya jadi bingung. Saya aja bingung. Saya akhirnya yakin, Masya Allah. Saya terus berkembang. Saya datang lagi di Polman sini, saya bisa ceramah. Saya di sini banyaknya orang-orang pintar. Tapi kok berhubung ini perintah dari guru, jalan kamu ke Sulbar, saya jalan ke Sulbar. Alhamdulillah. Jadi bukan Mandala. Mandala ini nggak ada apa-apanya. Yang ada guru saya. La. Itulah pendalaman dari la ilaha illallah. Gitu. Nggak ada. Yang ada guruku. Ya Allah juga hakikatnya sebenarnya. Simple itu. Hakikatnya Allah, bukan kita. Kalau merasa sedikit aja, kalau bukan saya, habis kita. Jangan merasa jadi Tuhan. Itu pentingnya zikir la ilaha illallah. Umpama kita dari subuh, terus kita ketemu gini, kalau bukan saya, itu kan sudah syirik gitu. Menduakan Tuhan, jiwa kita. Kalau bukan saya, nggak bisa. Tapi kita nggak lepas dari dunia itu, pengakuan gitu. Makanya kita tiap sholat ada zikir jar. Lah, itu diislamkan kembali kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tujuannya kembali lagi Islam kita. Penguatan tauhid kita. Bukan untuk Allah tuh kalimat la ilaha illallah, bukan untuk Allah. Untuk hujah manusia, hujah kita. Untuk orang dan untuk diri kita. Yang untuk Allah langsung itu bukan la ilaha illallah. Yang untuk Allah itu yang ada di kolbu kita, saya kira gitu. Itu Pak Kiai, sedikit lagi ya. Ini kan orang itu kalau misalnya ingin betul-betul merasakan, kan Abah Anom ini kan walian mursidan, beliau ini kan mursyid TKN. Kemudian memberikan amanah kepada Al-Mukarram Kiai Ali untuk wilayah Indonesia Timur dan Jawa Timur. Nah, terus kalau kita misalnya sini orang Sulawesi, orang Sulbar, ingin belajar TKN, terus kita belajarnya langsung ke Suryalaya Pusat misalnya, atau ke Bandung atau ke Jakarta. Kira-kira dalam pandangan Pak Kiai kayak gimana itu? Ini gini, siapa maksud pertanyaannya? Ya, supaya kita bisa tidak salah-salah dalam saya paham. Itu ya di Suralaya ini mursyid, guru mursyid itu sudah walian mursyid, dan itu orang-orang cerdas, orang pemimpin yang hebat, penuntun yang hebat. Abah itu ya mendidik murid-muridnya. Suatu contoh
umpama di Sukabumi. Di sana ada seseorang bernama, satu contoh namanya Asep umpama. Dia peduli di situ, hanya berkembang umpama di Sukabumi. Nah, setiap orang datang ke Suralaya langsung, oleh apa selalu diarahkan. Dari mana nak? Dari Sukabumi, bah. Oh nanti datang ke Asep itu di situ di Sukabumi. Iya. Diarahkan, dituntun. Iya. Nah, terus ada lagi umpama di Surabaya, Ustadz Ali namanya dulu terkenal, bukan Ki Ali, masih Ustadz Ali. Dari mana nak? Saya dari Jawa Timur, bah. Oh datangnya sama Ali Surabaya. Itu didikan dari guru mursyid, diarahkan. Iya. Ke Ustadz Ali. Diarahkan, datanglah sebelum ke pusat. Nah, karena itulah jalur komando secara nggak langsung Thoriko itu mengajari. Yeah. Kok langsung begitu. Itu namanya apa ya? Mengajari orang janganlah yang punya etika lah gitu kasarannya. Jangan langsung ke Abah, barokahnya besar, belum tentu. Belum tentu langsung ke Abah barokah besar. Banyak contoh. Di Sulawesi hanya terlempar semua. Ngaji harinya nggak bisa ngaji, terlempar karena kesombongannya. Ya. Langsung aja ke Ki Ali, nggak usah ke Ustadz Mandala. Boleh-boleh saja, tapi apa hasilnya? Semua sini saya ngatur. Ki Ali selalu sama saya sebarkan ke semua ketua-ketua, ustadz-ustadz yang ada di bawah saya. Begitu urut-urutannya ilmu. Pokoknya kita ingin dihargai, bukan ngapain ingin dihargai. Ya. Siapa mau, untuk apa saya ingin dihargai? Saya jadi kepala telkom udah cukup disengkang dulu dihargai, udah cukup saya dihargai. Bahkan dipanggil puang saya disengkang dulu. Namanya pejabat disengkang dipanggil puang. Ya. Nah itu contoh di Ki Ali. Banyak langsung ke Abah Anom. Mulai apa? Ke Ali. Ya. Begitu juga di sini. Selalu Ki Ali sudah ke Mandala. Ya. Lewat saya sudah ke Mandala. Nah, ada memang berjuang ada langsung ke Ali, tetap Ki Ali lewat Mandala supaya dikoordinasi dengan baik. Maksudnya itu supaya tertib lah organisasi itu, nggak amburadul. Memang ini penyakitnya para mohon maaf ya para ustadz yang merasa diri ya. Nah, itu Mandala itu siapa itu? Ya. Nah, ini kan penyakit itu mau dibuang kok malah ditingkat-tingkatkan. Sudahlah, ayolah kita belajar betul-betul di Thorikot ini betul-betul belajar. Tinggalkan, hancurkan, tahali kosongkan semangat yang dirimu. Ini dicontohkan ada seorang wali besar namanya Syekh Sa'roni. Di abad 9 dia membuat buku Anwarul At-Qudsiyah. Sebelum dia datang ke gurunya dibakar buku-bukunya, dihilangkan semua ilmunya. Kalau datang suatu guru jangan sampai membawa ilmu, membawa aksesoris, lepaskan semua, tanggalkan semua aksesoris itu. Membawa keustatan, membawa kiai, membawa syekh, nggak perlu, tanggalkan. Bodoh. Nanti guru tinggal ngisi. Kalau kita kosong kan enak, dapatnya banyak tampungan kita. Kalau kita banyak isinya, mau taruh di mana ilmu dari guru? Jangan dibalik. Ini mau belajar, malah mau berguru, malah ingin jadi guru. Repot ini. Jangan. Ini kalau ingin cepat meningkat rohani kita, tauhid kita, bacanya la ilaha illallah tapi udah penuh. Mau masuk kemana? Ilah ini buang dulu. Ya. Ilah yang ada dalam diri kita. Illallah, masukkan Allah. Nah, itu aja tauhid itu. Ya. Hanya dengan apa? La ilaha illallah nggak ada lagi. Jangan membawa aksesoris saya begini. Enggak akan meningkat. Ya. Sampai mati begitu-begitu aja. Bahkan gelap nanti hidup kita. Bahkan jauh dari Thorikot. Oke. Yang terakhir Pak Kiai ya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan untuk ikhwan akhwat yang ada di Sulbar ini. Kira-kira apa yang bisa kita untuk pelajaran lah bagi kita supaya kita ini tetap bisa dalam satu jalur senantiasa bisa mengamankan dan melestarikan TKN itu ini. Kita harus bisa mengamalkan mengamankan dan melestarikan. Nah, ini mengamalkan saya kira sudah ikhwan semua kompak mengamalkan mengamankan apa? Bukan mengamankan aset, mengamankan amalia. Harus kita amankan amalia ini dari penambahan dari guru, jangan ditambah dan dikurangin amalia. Hotaman. Jangan dicampur-campur. Jangan campur-campur. Ini ya memang ada namanya yasinan dulunya. Kalau udah di sini saya aja udah masuk semua di hotaman. Mau tiba, mau yasin, mau berasanji itu sudah ada semua. Ini puncak, ini yang nyiptakan guru-guru kamil mukamil ini. Wali-wali besar, Syekh Abdul Qadir Jailani, sampai ke Abah Sepuh, sampai ke Abah Anom.
Bukan wali-wali kecil itu, wali akbar itu, bukan wali besar itu. Yang bisa menembus rohani anak murid dan menembus langit, menembus semua. Ya. Itulah guru mursyid. Kalau kita ini hanya apa ya, pembantu mursyid. Bukan pembantu ya, apa ya kita ini. Petugas lah. Petugas hanya ya, daripada kita ini mau ingin jadi orang baik, kita bantu dakwanya guru. Ya. Dakwanya guru itu dakwanya Rasulullah juga, walaupun kecil-kecilan. Ya. Setingkat Polma, setingkat Sulbar, setingkat Sulawesi kan lumayan. Bantu dakwah Rasulullah daripada enggak. Tapi jangan sampai dibalik kelihatan bantu dakwah, tapi enggak dakwah, hanya untuk pamer, ya bangga-banggaan. Ya. Pamer-pamer titel apa, janganlah, sudahlah, berhenti. Zikir aja. Makanya surah Allah itu zikir. Begini, zikir. Zikir. Nggak ada. Hadisnya ini, ayatnya nggak ada. Ya. Paling simple belajar sini. Amalkan, amankan, dan lestarikan. Nah, lestarikan ini harus ada yang menalkin. Harus ada yang menalkin. Iya, karena ya, makanya kemarin ada Ba'dal Talqin, ya. Para wakil talqin sepakat di rumahnya pengembang amanah namanya Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Anwar. Beliau adalah menantunya Abah. Ya. Dia memberi surat untuk supaya bisa menyebar TKN. Itu jangan bisa menyebar aja. Waktu jagoan apa cari-cari nama, nggak ada itu untuk menyebar itu. Kan kalau TKN menyebar, ini kok malah dibilang nggak sah. Ya, lumayan. Daripada dulu saya ikut tarekat, saya juga nalkin dulu. Bahkan saya ada silsilah ke-39 tarekat di Naksabandi dulu saya. Lumayan saya masih ada sah dari guru saya, dari Kiai Ali, dari Syekh Zainal Abidin Anwar pengembang amanah. Ada tertulis. Daripada dulu, saya juga nalkin dulu, baiat, bukan talkin namanya, baiat orang. Ya. Liar, itu yang asli liar. Sekarang lumayan, nggak ada, yang penting nggak ada kepentingan, nggak ada tujuan-tujuan lain. Kita yang penting ilahi anta makrifti waridoga marlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka, untuk kasih sayang, menimbulkan kasih sayang, mengajak orang untuk belajar zikir, itu aja tujuannya, nggak ada lagi yang lain. Dan yang harus kompak ikhwan dan akhwat ini, nggak ada saling mau senggol-senggolan, mau ingin cari nama, cari muka, mau cari harta di TKN. Itu nanti insya Allah mau harta kaya kayak miskin, kalau udah waktunya nanti. Ada juga sahabat Nabi loh ini, udah dekat Nabi juga nggak kaya, banyak Abu Jar, Sayyidina Ali. Ini kok ini mau. Iya. Nah, tapi tetap dibutuhkan zaman sekarang duit itu. Gak ada duit, gak sampai di sini saya naik mobil. Nah, saya kira gitu. Insya Allah ya nanti beliau, saya akan kembali bincang-bincang dengan beliau. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang apa sih maksudnya Ba'dal Talqin itu. Kemudian kita juga ingin tahu sebenarnya mursyid itu seperti apa. Insya Allah nanti di lain waktu saya akan kembali bincang-bincang dengan